Titis Janjang Purwitaningrum. Kepada Ukhtina kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang dibawakan oleh Ukti Ningrum, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang kami harapkan. Acara selanjutnya yaitu sholawat yang akan dipimpin oleh Ukti Ningrum. Kepadanya kami persilakan. Acara selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Ali Mahmud LC Al-Hafiz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسدد القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المرء مع من أحب وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, orang-orang yang mulia di depan kita, para hadirin, ibu-ibu sekalian yang ada di depan saya, begitupun pada pembawa acara dan anak-anak kami semua yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sajalah kita hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluk asyraful makhluqat, ciptaan Allah yang paling mulia, yang telah sudi memikirkan, merisaukan, mendoakan kita sebagai umat beliau akhir zaman, sehingga hari ini kita dapat merasakan nikmatnya taat kepada Allah, nikmatnya menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah kita membaca selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai acara ini, pengajian ini, tadi kita dipanggil nama kita dengan gelar LC. Saya sangat setuju dengan gelar ini. Walaupun sebenarnya ini bukan gelar yang diberikan oleh guru kami, tetapi ini saya artikan, saya terjemahkan LC ini betul-betul lagi cemas. Ini artinya, karena betul-betul saya masuk tadi, betul saya cemas. Saya berharap tadi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di hadapan saya ini begitu banyak para bapak-bapak dan laki-laki semuanya, dan di samping saya ada ibu-ibu. Tetapi ternyata qadarullah, jumlahnya ibu-ibu jauh lebih banyak daripada jumlah bapak-bapak pada hari ini. Sebenarnya ini bukan kebiasaan kami lagi. Kami sudah nggak pernah menghadapi ibu-ibu, itu sudah jarang sekali berhadapan bermuajah dengan ibu itu. Kami grogi, saya cemas, jangan sampai saya lupa apa yang mau saya sampaikan. Betul-betul saya LC hari ini. Masya Allah, saya betul-betul berharap, Masya Allah. Tetapi memang qadarullah ya, qadarullah. Memang wanita ini, jika Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih kuat imannya, bahkan melebihi laki-laki, itu betul. Tetapi begitu pun sebaliknya, wanita ini, mohon maaf, bisa lebih jelek, sejelek-jeleknya melebihi ribuan laki-laki. Kenapa? Karena dengan satu wanita 1000 laki-laki bisa celaka.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami diberi gelar guru, beberapa tahun yang lalu kami diberikan gelar oleh guru-guru kami di Karachi, Pakistan, dengan gelar MA, Master dalam Al-Hadis, jurusan hadis. Hadirin hadirat jami'atul rahimakumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini betul-betul kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan maksud tujuan yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pagi hari ini, siang hari ini kita betul-betul menampakkan rasa kegembiraan kita atas lahirnya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Beliau disebut oleh para alim ulama sebagai rahmatul muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk umat ini. Rahmatul muhdah. Karena hadirin memuliakan Allah, kita hari ini bisa menyembah Allah, bisa adanya kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di sisi Allah. Ini semua sebabnya adalah tidak lain, tidak bukan, sebabnya hanya karena diutusnya beliau ke dunia ini. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka izharul mahabbah, menampakkan rasa kegembiraan kita terhadap acara Maulidun Nabi, Maulidun Rasul adalah merupakan salah satu perintah Allah. Mana ayatnya Pak Ustaz? Ayatnya sudah kita bacakan di ayat tadi, di awal muqaddimah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan mendapatkan anugerah dari Allah, dengan mendapatkan rahmat dari Allah, maka bergembiralah kalian, kata Allah. Maka hari ini kita tampakkan kegembiraan kita dengan berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya tahu ini bapak-bapak yang ada di depan kita ini adalah orang-orang yang sangat sibuk, hadirin sekalian. Begitupun ibu-ibu ini yang ada di hadapan saya saat ini, mereka ini adalah orang-orang yang sibuk betul-betul melayani keluarganya. Tetapi pagi hari ini, siang hari ini, mereka semua meninggalkan kesibukannya. Mereka tinggalkan kantornya, mereka tinggalkan tempat pekerjaannya, mereka tinggalkan dapurnya, mereka tinggalkan rumahnya. Hanya satu maksud, ingin menampakkan rasa kegembiraan mereka terhadap lahirnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga tahu adik-adik kita ini, siswa-siswi dari TK-TK yang telah disebutkan tadi, mereka ini semua sibuk. Kita sudah tahu kesibukan mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka semua sibuk sebenarnya dengan permainan mereka, sibuk. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita, siswa-siswi TK Al-Islam, Masya Allah, hari ini mereka berkumpul di tempat kita ini dengan tenang tanpa ada suara. Coba kita dengar, tidak ada suaranya. Ini menampakkan mereka gembira atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ya, jangan bersuara ya, jangan bersuara. Dengarkan. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Bagaimana tidak gembira atas lahirnya beliau ke dunia ini? Burung-burung saja mereka berkicau, seakan-akan mereka ini ingin mengungkapkan, melimpahkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan. Hal ini dituliskan dalam syair-syairnya para alim ulama yang sering adik-adik ini selawatkan. Tahu selawatnya kan? Itu syair-syair yang dibuat oleh ulama, dan itu betul kejadian-kejadian telah tertulis dalam Tarikhul Islamiyah, sejarah-sejarah Islam. Dituliskan rahatil atayar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Bisa ya? Nah, ini cerita yang menceritakan burung-burung berkicau
mereka ini munsyidun, mereka bernyanyi, berkicau, bernasyid. Mereka ingin meluapkan rasa cintanya, rasa gembiranya atas lahirnya Nabi ke dunia ini. Dan digambarkan wa barikun nuri yabdu, Nabi ini lahir ke dunia ini bagaikan cahaya yang terpancar yang menyinari seluruh alam semesta ini dengan cahaya Islam. Coba kita lihat, seandainya Nabi tidak diutus ke dunia ini, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah apa lagi? Menyembah hantu. Masya Allah. Tetapi ketika telah terpancar nur dari tanah suci kota Mekah atas lahirnya beliau ke dunia ini, maka hadirin yang muliakan Allah, seluruh dunia semua mendapatkan cahaya Islam, cahaya ketenangan di dalam hidup kita. Maka kita patut bersyukur hadirin sekalian. Dan ini ada nilainya di sisi Allah, ini ada pahalanya di sisi Allah. Lalu mana buktinya Pak Ustaz? Seorang al-muhaddis, seorang ulama yang sudah disebut al-muhaddis adalah orang yang sudah menghafalkan ribuan hadis. Bahkan dikatakan 10.000 hadis beserta sanad-sanadnya sudah dihafalkan, baru disebut dengan al-muhaddis. Kalau guru-guru kami di Pakistan, di Jamiatul Bin Nuriyah Al-Alamiyah, itu mereka hanya menghafalkan puluhan ribu hadis saja. Puluhan ribu hadis, tetapi tanpa sanad. Maka mereka disebut syekhul hadis, bukan muhaddis. Guru-guru kami di Pakistan hafal puluhan ribu hadis, tetapi nggak ada sanadnya. Tidak ada urutan-urutan orang perawi-perawinya. Si fulan telah menceritakan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari Rasulullah. Tidak ada. Susah menghafalnya. Hanya menghafalkan isi konteksnya hadis saja. Itu guru-guru kami di Pakistan. Puluhan ribu memang tanpa sanad. Maka hanya disebut dengan syekhul hadis saja. Tapi ini seorang al-muhaddis, seorang ulama, seorang al-allama. Masya Allah. Ulama disebut al-allama, dia sudah menguasai minimal 10 fan ilmu, baru disebut al-allama. Kalau belum, alim saja namanya, Ustaz al-alim. Tapi kalau al-allama sudah 10 minimal itu, minimal 10 fan ilmu mereka sudah kuasai. Bukan hanya sekedar tahu, tapi sudah menguasai. Ini syekhul, ini adalah al-muhaddis, al-alim, al-allama, namanya Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, orang Ad-Dimashqi. Beliau ini mengatakan, ketika lahir Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, hadza idza kana jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain yukhaffaf anhu lis-surur oleh Allah dalam Al-Quran akan menjadi penduduk ahli neraka yang disebut dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang sudah ada nas dalam Al-Quran, dia akan menjadi penduduk neraka. Tapi hadirin sekalian, walaupun dia sudah dinas ditetapkan menjadi penduduk ahli neraka, setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena dulu dia pernah gembira, senang atas lahirnya Nabi ke dunia ini. Beliau termasuk paman Nabi, pernah gembira, sehingga diceritakan dalam beberapa riwayat sampai orang yang memberikan kabar itu mengatakan, keponakan kamu telah lahir. Maka saking gembira dia langsung budak yang membawa kabar gembira itu langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab itu. Tanda gembiranya sesaat saja, hanya beberapa waktu saja. Tetapi apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Apa balasan Allah kepada orang kafir seperti ini? Setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah SWT. Maka beliau mengatakan, "Fama dhannu billadzi tula umrihi masrur
mencintai Nabi lalu mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, apa yang akan dia dapatkan? Kita bisa berpikir sendiri. Orang beriman mati dalam keadaan beriman, senantiasa rindu dengan Nabi, sibuk dalam meniru-niru sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah Nabi dalam kehidupannya, mati dalam keadaan beriman. Apa kira-kira balasan Allah pada orang seperti ini? Tentu jauh sangat banyak fadilah, keutamaan yang akan Allah SWT akan berikan kepada orang tersebut. Nah, hadirin muliakan Allah SWT, inilah yang akan kita dapatkan bagi orang-orang yang hadir menampakkan kegembiraannya pada pagi siang hari ini. Maka kalau ditanyakan kepada kita, apa yang kamu akan dapatkan ketika kamu duduk di majlis-majlis seperti itu, berkumpul dalam majlis-majlis Maulid Nabi, apa yang akan kamu dapatkan? Sampaikan kepada mereka. Ini ucapan ini pun ada dalam selawatan juga. Inqila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bikulli khairin wastama'al far'u wal usulu. Ada syair-syair yang ditulis oleh para alim ulama. Ketika kamu hadir di majlis-majlis Maulid Nabi, apa yang akan kamu dapatkan? Sampaikan kepada mereka, qulu raja'na bikulli khairin. Kami kembali dari majlis itu dengan mendapatkan, dengan membawa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang hanya Allah SWT saja yang tahu. Sampaikan Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang menganggap hal ini adalah suatu acara yang sangat penting, berarti memang dia ini orang penting di hadapan Allah. Orang yang menganggap acara seperti ini adalah perkara besar, memang dia itu di hadapan Allah orang besar, jemaah sekalian. Begitupun sebaliknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, menampakkan rasa kegembiraan kita ini merupakan perintah Allah SWT. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang dekat dengan Nabi, mereka pun senantiasa menampakkan kecintaan mereka kepada baginda Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian, ini lebih banyak jumlahnya ibu-ibu. Kita ceritakan tentang seorang sahabiah. Ceritakan bahwasanya wanita-wanita Ansor, orang yang tinggal di Madinah, ketika mereka menyambut para mujahidin yang baru saja pulang dari medan juang, maka wanita-wanita Ansor itu mencari-cari mana suaminya, mana anaknya, masih hidup apa tidak, mana saudaranya, mana pamannya, mana kakeknya, mana bapaknya. Mereka semua mencari. Ada seorang wanita Ansor, sahabiah, dia mengatakan, "Aina Rasulullah? Bagaimana keadaan ya Rasulullah?" Maka orang-orang menjawab, suami kamu telah wafat. Mana Rasulullah? Bagaimana keadaannya? Bapak kamu sudah wafat, anak kamu sudah wafat, saudara kamu sudah wafat. Yang saya tanya itu mana Rasulullah? Bagaimana kabarnya? Ini kata sahabiah tadi. Maka setelah dikasih tahu, alhamdulillah Rasulullah SAW dalam keadaan baik dan selamat, maka dia langsung mengatakan, alhamdulillah, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahayyinatun. Masya Allah. Seorang sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, seluruh musibah yang saya hadapi saat ini, suami saya meninggal, bapak saya meninggal, saudara-saudara saya meninggal, itu semua tidak ada apa-apanya ya Rasul, itu semua mudah setelah saya mengetahui kabar engkau bahwa engkau selamat dalam keadaan baik. Coba bayangkan, kalau kita bagaimana terus kalian? Beliau lebih mengutamakan diri Rasulullah melebihi keluarganya sendiri. Ini seorang wanita sahabiah. Laki-laki ada nggak contohnya Pak? Ada, banyak lagi. Lebih banyak lagi. Salah satu nama seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Ketika terjadi perang Uhud, maka Masya Allah, begitu banyak anak panah yang tertuju kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak anak panah yang tertuju kepada Nabi SAW. Maka beliau melindungi dengan wajahnya. Karena kemana Rasulullah melihat, maka beliau melihat ke situ. Supaya apa? Kalau nanti ada anak panah, bukan wajahnya Rasulullah yang kena, tetapi dia. Kemana saja beliau menoleh, maka dia ke situ juga dia menoleh. Akhirnya betul Mas lihat, satu anak panah datang menghampiri wajah beliau, kena tepat di matanya sampai keluar biji matanya, tergantung di pipinya. Ini Qatadah bin Nu'man diceritakan dalam Hikayatus Sahabah oleh Al-Imam
Muhammad Maulana Yusuf Al-Bara Bangkau Al-Kandahlawi ceritakan dalam kitab tersebut, keluar biji matanya itu mas kalian, bergantung di pipinya. Maka setelah itu dilihat oleh Rasulullah, maka Nabi SAW pun melihatnya dengan tetesan air mata. Langsung beliau mengatakan, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inna qatadata qad yajna nabiyika. Ya Allah, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man ini dia telah rela membela nabimu, mengorbankan sesuatu yang paling dia sukai, sesuatu yang paling berharga di wajahnya, yaitu matanya. Maka gantilah ya Allah dengan mata yang lebih baik, kata Rasulullah SAW, dan jadikan lebih jelas, lebih tajam lagi matanya. Akhirnya langsung dimasukkan kembali matanya itu kepada di tempatnya oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam tempatnya. Langsung Qatadah bin Nu'man tadi itu mengatakan, saya bingung tadi mata yang lepas tadi itu sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Allah, la ilaha illallah. Seorang sahabat rela mengorbankan bukan keluarganya, mengorbankan tubuhnya demi menampakkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat. Ada lagi seorang sahabat, masya Allah. Ada seorang sahabat juga, yang saya lupa namanya. Seorang sahabat terjadi ketika perang Uhud juga. Dia melindungi diri Rasulullah SAW dengan badannya, dengan punggungnya, sampai betul-betul tertusuk berkali-kali, kena pedang berkali-kali tubuhnya demi menjaga Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat begitu cintanya dengan Rasulullah SAW, namanya Su'ban. Nama sahabat Su'ban, dia kurus karena sibuk ikuti sunnah Nabi SAW, senantiasa dekat dengan Nabi SAW sampai lupa dengan makan, lupa dengan minum, sampai kurus. Maka ditegur oleh Rasulullah, wahai Su'ban, madza bika al-ammaratun asabat, apakah apa yang terjadi pada kamu? Apakah kamu sedang sakit? Maka beliau mengatakan, saya tidak sakit ya Rasulullah, hanya saja yang saya hari-hari risaukan, yang saya pikirkan adalah bagaimana keadaan engkau sekarang. Di mana saja saya berada, ketika saya berkumpul dengan istri saya, dengan keluarga saya, tapi hati saya senantiasa tertuju kepada engkau ya Rasulullah. Bagaimana keadaan engkau? Bagaimana keadaan engkau? Sahabat Su'ban saking cintanya kepada Rasulullah SAW, senantiasa rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya cemaskan hari-hari ini apa? Yang saya cemaskan hari-hari ini adalah engkau ini kan Nabi Allah. Nanti ketika engkau masuk surga, tentu akan berada di derajatnya para nabi, para rasul yang tertinggi, yang tertinggi, yang tertinggi. Sementara saya Su'ban ini tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau Rasulullah. Tentu saya lebih jauh. Rutbatin duna rutbatin, kata beliau. Tentu tingkatannya sangat rendah. Maka saya ini ya Rasulullah sangat sedih, sangat cemas dengan keadaan seperti itu. Kenapa, kata Rasulullah? Maka beliau menjawab, apalah artinya kenikmatan surga, apalah artinya berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai, namun aku tidak bisa melihat wajah engkau ya Rasulullah. Seorang sahabat Su'ban, kenikmatan surga tidak terasa nikmat bagi beliau kalau tidak melihat wajah Nabi SAW. Inilah kecintaannya para sahabat Nabi kepada beliau. Maka alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita hari ini adalah salah satu bentuk kita cinta kepada beliau. Kita kumpul di tempat ini, kita tinggalkan seluruh kesibukan kita demi menampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah SWT. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ada hikmah yang bisa kita ambil, kita bawa pulang nanti sebagai oleh-oleh dari majelis ini, adalah kita hendaknya senantiasa merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Ini saja, satu-satu. Hendaklah kita senantiasa merasa dekat dengan Rasulullah SAW.
kita senantiasa merasa dekat dengan Nabi? Caranya, mulut kita sibuk berselawat kepada Nabi SAW, kemudian seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, semua sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Fikir Nabi itu pula lah yang menjadi fikir kita. Kerisauan Nabi itu pula lah yang menjadi kerisauan kita. Apa yang dipikirkan oleh Nabi? Nabi senantiasa berpikir kepada umat, bukan pikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Alhamdulillah saya sholat sekarang, sudahlah yang lain terserah. Bukan, ini bukan pikir Nabi, bukan risau Nabi, bukan. Kalau saya hari ini sudah sholat, bagaimana tetangga saya sholat? Ini baru pikir risau Nabi. Kalau saya sudah sedekah, bagaimana tetangga saya juga bisa sedekah? Kalau saya sudah bisa beramal, bagaimana orang lain juga bisa beramal? Dengan cara diajaknya wasiliah. Begitupun bentuk keseharian kita, bentuk berpakaian kita adalah pakaian syariah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi SAW. Menutupi aurat secara sempurna, masya Allah, betul-betul menanamkan rasa malu terutama kepada wanita-wanita, menampakkan rasa malu di hadapan orang lain. Itu yang terbaik. Sehingga dalam hadis Nabi, saf wanita yang terbaik adalah saf yang paling belakang, bukan paling depan. Khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kenapa? Karena menampakkan lebih malu, lebih nggak mau dilihat oleh orang lain. Ini dia. Ini sunnah Nabi SAW. Kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, maka insya Allah di mana saja kita berada, kita senantiasa merasa dekat dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi insya Allah biiznillah suatu saat nanti kita bisa bermimpi ketemu beliau di dalam tidur-tidur kita. Ini kalau kita sudah merasa dekat dengan Nabi. Jalankan sunnahnya, ucapkan selawat banyak-banyak. Insya Allah kita akan bermimpi ketemu beliau dalam tidur-tidur kita. Orang yang bermimpi ketemu Nabi di dalam tidurnya, kata para alim ulama, adalah satu tanda dia akan mati husnul khotimah. Amin. Mati dengan husnul khotimah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang telah bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, sungguh dia telah melihat aku dan yang sebenarnya. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Maka insyaallah kita ikuti sunnah Nabi, kita teladani kehidupan Nabi, maka insyaallah kita akan senantiasa merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu fikir Nabi adalah bagi sahabat-sahabiah yang diberikan kepada para sahabiah adalah sahabiah, istri-istri para sahabat ketika berada di zaman Nabi senantiasa mendorong suaminya, senantiasa mendorong anak laki-lakinya untuk belajar agama, untuk memperjuangkan agama. Ini salah satu bentuk teladan Rasulullah SAW yang ditransfer kepada para sahabiah. Sehingga laki-laki yang sibuk berjuang di jalan Allah, anak-anaknya sibuk mereka taklim, belajar, mengaji bersama para ulama, para wali-wali Allah SWT. Maka kami mohon juga dalam majlis yang mulia ini, seperti permintaan bapak-bapak sendiri, saya menyampaikan ini. Kemarin beberapa orang bapak-bapak menghampiri saya lalu menyampaikan, Pak Ustadz, ini pengajiannya ibu-ibu, komunitasnya ibu-ibu sekarang sudah istiqomah, sudah besar, sudah kuat, persatuannya kuat, namun kita bapak-bapak ini masih keropos. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Masya Allah. Padahal teman sekalian, yang paling tanggung jawab terhadap ibu-ibu adalah bapak-bapak. Ya, yang paling tanggung jawab terhadap ibu bukan ustaz, bukan suami kita sendiri. Dialah nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Tetapi ibu juga akan ditanya oleh Allah SWT. Kapan? Ketika ibu tidak mau mendorong bapak-bapaknya untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim agama, pengajian-pengajian agama. Nah, kita semua akan dituntut oleh Allah SWT. Menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, kata Rasulullah SAW. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ini wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Maka kami sadar hari ini bapak-bapak lemah dalam taklim, dalam mengaji, maka kami berharap kepada para ibu-ibu semua
untuk mendorong bapak-bapaknya hadir untuk menghadiri pengajian-pengajian ilmu. Bagaimana? Insya Allah ya. Ini permintaan bapak-bapak sendiri. Artinya tanpa adanya dukungan ibu-ibu, kami ini akan lemah. Betul, dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan, kekuatan seorang perempuan bisa melumpuhkan seorang laki-laki yang sangat ar-rajulul hazm. Seorang laki-laki yang sangat kuat, punya prinsip hidup yang kuat, bisa dilumpuhkan, bisa diluluhkan oleh seorang wanita. Jadi bagaimanapun kami ini kuatnya, Pak, saya ini bagaimanapun kuatnya itu masih kalah sama istri saya. Kalah tahajudnya, kalah ini ada orang ini, kalah Tuhannya, kalah ngajinya, betul. Ini betul. Gak tahu kalau bapak-bapak yang lain. Kami ini akan kalah, kami akan luluh ketika tidak ada dukungan dari ibu-ibu semua. Maka kami berharap dari majelis yang mulia ini, Masya Allah, salah satu bentuk teladan kita kepada Rasulullah. Mari kita dorong bapak-bapak kita, suami-suami kita, anak-anak laki-laki kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, muzakarah-muzakarah agama. Dan insya Allah kami kemarin mendengar target kita di masjid-masjid akan kembali dihidupkan kajian-kajian agama. Akan ditentukan nanti oleh bapak-bapak. Maka boleh kita ingatkan suami-suami kita, Pak, waktunya taklim. Ini harinya nanti malam, ini waktunya kita taklim. Kita pergi ke masjid ini, ke masjid itu untuk hadir pengajian agama. Kalau enggak nanti bapak awas loh di akhirat. Ada sedikit ancamannya. Insya Allah ya. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT. Betul-betul pada siang hari ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah SWT karena salah satu bentuk kita cinta kepada Rasulullah, kita hadir di majelis ini. Maka oleh-oleh yang kita bawa pulang adalah kita hendaknya senantiasa merasa dekat dengan Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika datang pertanyaan-pertanyaan, ibu kenapa sih pakai jilbab? Enggak kepanasan? Tidak, ini pembuktian. Kamu nggak tahu? Ini bukti saya cinta kepada Rasulullah. Bukan kata ibu saya malu kepada tetangga. Bukan, itu jawaban orang-orang awam. Tapi jawaban kita harus jawaban yang ilmiah. Ketika ditanya, kenapa sih ibu nih kok tutup aurat? Nggak kepanasan sih itu? Nggak asing di mata masyarakat? Oh tidak, nggak apa-apa asing. Ini adalah saya buktikan. Saya mau buktikan saya cinta kepada Rasulullah. Karena sebuah syair mengatakan, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Itu sudah harga mati dalam bercintai. Sehingga Masya Allah, apapun yang diminta oleh orang yang dicintai itu dia akan penuhi. Itu baru namanya cinta sejati. Seperti cinta Qais kepada Laila. Suatu hari banyak laki-laki datang kepada Laila. Saya mencintai kamu, wahai Laila. Saya mencintai kamu, saya mencintai. Maka dites sama Laila. Ayo, sini kumpul. Siapa yang mencintai saya? Saya hanya minta satu permintaan saja. Apa itu, wahai Laila? Banyak laki-laki. Saya inginkan dari kalian ini satu gelas darah kalian saja. Saya siap. Oh, mundur semuanya. Satu gelas darah yang diiris, dikumpulkan, serahkan sama saya. Oh, semua yang mundur kecuali satu orang. Satu orang nggak mundur. Itulah yang disebut dengan Qais ini. Qais, Masya Allah. Loh, kamu nggak mundur ya? Nggak ikut-ikut sama yang lain? Nggak cinta palsu seperti mereka itu? Oh tidak. Maka betul. Lalu mana? Darahnya mana? Langsung dia iris badannya. Di sebelah sini satu gelas, di sebelah sini satu gelas, kakinya satu gelas, di sana satu gelas, di sana satu gelas, sehingga banyak gelas. Maka Laila terheran-heran. Saya minta satu gelas saja. Kenapa banyak ini? Maka Qais tadi mengatakan, saya mau kasih kamu satu gelas, tapi nggak tahu kamu mau darah yang sebelah mana. Allah. Ini baru namanya cinta asli. Kamu mau darah yang sebelah sini, ada yang satu gelas. Mau darah sebelah sini, ada juga. Saya nggak tahu mau dari mana. Silahkan pilih. Ini baru namanya seorang pencinta sejati. Kalau belum, cinta palsu namanya.
Maka hadirin muliakan Allah SWT, ibu-ibu terutama, ketika mengamalkan agama, dicemooh oleh orang, diasingkan oleh orang, sampaikan kepada mereka, ini bukti saya cinta kepada Rasulullah. Sehingga apapun halangannya, apapun ujiannya, kita tetap istiqomah menjaga cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Insyaallah. Begitupun bapak-bapak. Hari ini bapak-bapak sudah mulai meninggalkan sunnah, malu dengan Masya Allah, dengan sunnah, Masya Allah. Mungkin bapak-bapak yang di luar sana. Nah, sampaikan hadirin sekalian, jangan kita malu dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita malu. Sampaikan kepada mereka, saya amalkan sunnah Nabi adalah suatu pembuktian saya cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana? Insya Allah ya. Anak-anak kita pun seperti itu, laki-laki dan perempuan. Mulai dari dini kita sudah melatih mereka dengan pakaian syar'i, dengan cara hidup syar'i, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada oleh-oleh, ada hikmah yang bisa kita bawa pulang. Kemudian satu lagi, jangan sampai kita lupa, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa istiqomah dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Senjatanya bukan bom nuklir, pedang, bukan. Senjatanya adalah doa. Ketika dia mengangkat tangan, ya Allah, langsung Allah turuti kemauannya. Itu senjatanya orang beriman. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT. Ketika masak kita doa, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang memakan masakan saya ini menjadi ahli ibadah, ahli taat kepada Engkau. Bagaimana? Insya Allah, ketika bapak-bapak mencari nafkah di luar, di kantor-kantornya, ya Allah, jadikanlah usaha saya ini murni karena Engkau dan menjadi barokah, menjadi berkah bagi keluarga saya semuanya. Amin. Senantiasa kita doa, kapan saja kita doa, di mana saja kita berdoa, dapat nikmat doa, dapat musibah doa, doa dan doa. Itulah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Dan sebuah hadis ceritakan, saya di zamanul la yanju fi ahadun illa man da'a ka du'ail gharib. Akan datang suatu zaman, suatu masa, tidak akan ada yang selamat di zaman itu kecuali hanya orang yang berdoa saja, seperti doanya yang tenggelam, seperti doa orang yang tenggelam. Bagaimana kalau orang tenggelam? Orang tenggelam itu tidak ada lagi harapannya pada makhluk, harapannya ada kepada Allah. Nah, begitulah kita beradab dalam doa. Putuskan semua hubungan dengan makhluk, tawajuhkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi siang hari ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladani akhlak kehidupan surah sarirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan beserta keluarganya. Dan semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa menambah takwa dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Harudin SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan tulusnya hati kita, tekadnya kita, bersihnya hati kita untuk mendatangi majelis ini, Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, suaminya kita, sehingga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا باقٍ عظيم وللكافرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup majelis kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطر المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته. محمد ابن عبد الله تمت الرسالة